Ya, mohon izin untuk share ya teman-teman ya. Oke, baik, ini tadi sumbernya. Nah, oke. Nah, Bapak Ibu yang saya hormati, di dalam slide PPT saya itu ada banyak ya rekomendasi teknologi artificial intelligence yang dapat dimanfaatkan oleh guru. Salah satunya adalah ada ChatGPT, ada TalkApp. ChatGPT kemarin sudah saya tanyakan kepada Bapak Ibu, ternyata masih ada banyak ya. Nah, mungkin kalau kayaknya separuh itu kayaknya ada ya yang menjawab belum pernah menggunakan. Nah, mungkin sekarang ini akan saya demokan terlebih dahulu, kebetulan tadi servernya lancar Bapak. Ya, untuk melakukan pendaftaran di ChatGPT, Bapak dan Ibu bisa searching saja di Google, ketikkan ChatGPT. Ya, ketikkan saja ChatGPT seperti ini. Ya, silakan bagi Bapak dan Ibu yang belum pernah menggunakan ChatGPT, lakukan seperti yang saya. Ya, ChatGPT diklik enter saja begini. Nanti akan ada tampilan yang pertama di paling atas, itu silakan diklik. Nah, ini yang paling atas ini. Silakan diklik saja. Nah, ya. Nah, seperti ini. Nah, kemudian kalau dalam versi bahasa Inggris punya saya tulisannya try ChatGPT. Nanti kalau Bapak Ibu versinya bahasa Indonesia coba gitu ya. Nah, ini kita klik saja try ChatGPT. Kemudian kita lakukan pendaftaran. Kemarin sudah saya demokan untuk cara mendaftarnya. Pada intinya mendaftarnya itu menggunakan email, kemudian nomor WhatsApp. Ya, pada intinya seperti itu. Saya percaya kalau Bapak Ibu mendaftar pasti bisa lah. Seperti ini kan ada tulisan login sama sign up. Berarti yang kita klik adalah sign up. Karena kita mendaftar. Ya, nah, kita klik terus tunggu. Yang lama itu mendaftarnya. Nanti kalau kita sudah punya akun, kita sudah mendaftar, wah, tinggal mau menanyakan apa saja, meminta apa saja, itu sudah dijawab oleh ChatGPT. Nah, kalau ada seperti ini, Bapak Ibu bisa mengklik langsung dengan Google-nya. Kalau di browsernya Bapak Ibu sudah ada Google. Ini saya coba ya, klik continue with Google seperti ini. Saya pilih emailnya seperti ini. Nah, kita tunggu lagi. Pada dasarnya mendaftar aplikasi rata-rata itu sama caranya. Mendaftar dengan Google, kemudian nanti ada verifikasi. Ya, kadang-kadang verifikasinya bisa masuk ke email, bisa juga masuk ke bagian spam. Ya, ini kebetulan dia sedang cuti. Benar, ini sedang cuti nih. Oh, sistemnya lagi sibuk. Coba ya, saya klik siap lagi. Ini sistemnya sedang sibuk. Setiap malam kok ketika kita mendaftar kok sistemnya sibuk ya. Saya coba lagi, saya ulangi. Semoga bisa. Bapak Ibu silakan sambil dicoba ya. Nanti kalau ada sesuatu yang ingin ditanyakan, silakan ditanyakan di kolom chat. Oke, ini kebetulan untuk pendaftaran di tempat saya sistemnya sibuk Bapak Ibu. Saya tidak akan berlama-lama di sini, nanti Bapak dan Ibu akan kehilangan waktu. Ya, pada dasarnya silakan mendaftar. Nanti kalau sudah mendaftar, supaya ini akun saya yang ini sudah pernah saya gunakan untuk mendaftar. Ya, pokoknya silakan Bapak Ibu mendaftar. Intinya email, kemudian nanti ada verifikasi. Nah, kok ini servernya mati lagi? Nah, ini kalau dia sudah siap digunakan Bapak Ibu, nanti dia muncul seperti ini. Riwayat pertanyaan-pertanyaan itu akan muncul di sini. Ini riwayat pertanyaan. Nah, kemudian kalau kita mau bertanya, kita ketikkan di sini pertanyaan kita. Ya, di bagian bawahnya, nih, di bagian sini, kita tanyakan di sini. Nah, di dalam kasus materi yang kita bahas di sini, ChatGPT kita manfaatkan untuk membuat naskah video pembelajaran. Ini sangat luar biasa, Bapak Ibu.
naskah video pembelajaran yang zaman dulu sebelum ada AI, kita perlu berpikir, wah bagaimana ya cara membuat video pembelajaran, naskahnya bagaimana, nanti pengantarnya bagaimana, membukanya bagaimana, menutupnya bagaimana, penyampaian materinya bagaimana. Dengan ChatGPT, kita tinggal mengetikkan saja. Saya contohkan. Buatkan, ya saya contohkan Bapak Ibu ya, buatkan saya naskah video pembelajaran, ya, biasa saja pembelajaran tentang sistem pencernaan manusia. Poinnya itu, sistem pencernaan manusia. Kemudian ada subpoinnya, memahami proses penting dalam tubuh kita. Ini menarik. Nah, ya, seperti itu. Jadi judulnya tidak kaku. Video pembelajaran sistem pencernaan manusia bagi siswa kelas 5 sekolah dasar. Tidak kaku seperti itu. Judulnya dibuat menarik oleh ChatGPT. Kemudian pendahuluannya sudah dibuatkan. Ini Bapak Ibu kalau kita baca ya pendahuluannya. Halo teman-teman, pada video kali ini kita akan belajar tentang sistem pencernaan pada manusia. Sistem pencernaan adalah proses sudah dibuatkan Bapak Ibu. Kalau Bapak Ibu pengen membuat video pembelajaran, tinggal syuting saja, baca ini. Jadi kalau nggak mau nyuting, nanti kita pakai AI untuk membuat video pembelajaran. Ya, ini sudah dibuatkan lengkap. Bagian 1, mulut dan makanan. Sistem pencernaan dimulai dari mulut kita. Mulut kita memiliki gigi yang berguna untuk mengunyah dan sebagainya. Ini sudah sangat luar biasa. Ya, ini sudah ada bagian-bagiannya. Bahkan di sini Bapak Ibu sudah disiapkan kesimpulan. Nah, dari pengalaman saya menjuri di GTK, banyak Bapak dan Ibu guru ketika membuat video pembelajaran melupakan kesimpulan. Banyak yang lupa kesimpulan. Nah, oleh ChatGPT dia tidak akan lupa. Pasti akan dibuatkan kesimpulan. Ini penting. Dalam sebuah video pembelajaran, ketika siswa itu sudah menyimak materi yang disampaikan oleh guru, di akhir itu diberikan kesimpulan agar bisa memicu kembali anak-anak untuk mengingat materi yang tadi disampaikan oleh Bapak, oleh video yang ditonton oleh siswa. Sudah ada kesimpulan. Guru di Indonesia, menurut pengalaman saya, ketika membuat video pembelajaran, banyak yang melupakan yang namanya kesimpulan. ChatGPT sudah diingatkan bahwa kita harus membuat kesimpulan. Ya, itu Bapak Ibu. Itu salah satu contoh pemanfaatan ChatGPT. Buat suruh dia untuk membuatkan naskah video pembelajaran. Kalau Bapak Ibu tidak suka, ini kan dia versinya adalah versi siswa ya, jadi versi teman yang diajak untuk belajar. Halo teman-teman, pada video kali ini kan gitu ya, ini kan versi siswa. Kalau Bapak Ibu nggak suka, pengen mengganti yang lain, klik saja di sini, generate respon. Itu kita meminta jawaban yang lain. Coba saya klik ya, generate respon. Nah, kita nanti akan dibuatkan versi lain Bapak Ibu. Nah, ini dia. Judulnya sistem pencernaan pada manusia. Ini intronya. Halo teman-teman, ya. Nah, skin 1 menurut mungkin karena ini adalah untuk siswa, tadi kebanyakan versi videonya adalah teman-teman. Halo teman-teman, tidak di sini kita tidak menemukan halo anak-anak ya. Coba nanti kalau kita generate lagi halo anak-anak apa tidak? Ya sudah dibuatkan Bapak. Ya ada closingnya. Coba saya klik generate lagi ya, generate. Pak, ada yang halo anak-anak apa? Pak cek. Dia masih berpikir. Nah, ini juga masih teman-teman ya. Nah, kadang itu kalau kita generate lagi itu akan dibuatkan versi guru. Jadi yang menjelaskan itu guru, bukan lagi anak-anak. Ya, ChatGPT bisa kita manfaatkan untuk membuat seperti itu, Bapak. Ya. Baik, kita lanjutkan ke pembahasan berikutnya. Ya, yang ChatGPT kita lanjutkan. Ya, kita next saja. Kemudian yang kedua adalah Tom App. Tom App kemarin sudah kita bahas. Yang pertama kita lakukan pendaftaran. Ya. Kemudian nanti kalau ada verifikasi email, kita masukkan verifikasi emailnya. Kemudian kita minta Tom App untuk membuatkan naskah presentasi.
TOMApp itu khusus untuk membuat presentasi PPT, ya. PPT tapi bukan PPT PowerPoint, tapi dia presentasi yang menggunakan web. Jadi Bapak Ibu kalau ngajar tidak usah repot-repot bawa laptopnya ke sana kemari, bikin saja presentasi menggunakan TOMApp sama seperti Canva dan sebagainya. Tapi TOMApp itu kan tinggal kita perintahkan saja, nanti bisa menghasilkan sebuah bahan presentasi. Ya, untuk yang lain-lain atau Draw, Pictory AI, Stable Diffusion, Canva, PDRLDIS, nanti Bapak bisa browsing sendiri di Google. Ya, saya pengen membahas yang ini. Nah, ini Bapak Ibu. Linknya sudah ada di atas. Ini linknya sudah ada. Linknya adalah di istudio.com. Ini kalau link ini kita kunjungi, saya kirimkan ke kolom chat. Coba ya. Oke, coba saya kunjungi di kolom, saya kunjungi ya, walaupun ya. Saya bikin lagi. Nah, ini saya kunjungi alamat. Nah, ini kita bisa dibuatkan video. Nah, ini ada naratornya. Coba ini kalau Bapak Ibu linknya, saya klik ya. Ini sudah ada naratornya. Coba ya. Create a free AI video. Kita klik ya. Klik seperti ini. Biasanya kita akan diminta untuk mendaftar. Nah, ini kita diminta untuk memilih template. Mau pakai yang mana? Naratornya, sudah ada naratornya. Yang kemarin saya pakai ini. Ini ada yang versi berkulit hitam. Ini seperti ini. Ini naratornya kita bisa memilih laki-laki dan seterusnya. Supaya saya akan pilih yang ini. Klik. Terus saya klik. Ini topik. Write a topic or question. Kita diminta untuk menuliskan topiknya. Pengen topik apa? Ya, coba saya pakai bahasa Indonesia, bisa enggak? Ya. Apa ya? Sistem gerak pada manusia. Contohkan begini Bapak Ibu ya, coba saya klik create. Nah, ini dia, generate your video with ChatGPT. Kita sudah dibuatkan oleh AI Studio menggunakan ChatGPT. Jadi perintah saya tadi kurang lengkap. Perintah saya cuma seperti itu, coba hasilnya seperti apa. Ini Bapak Ibu. Nah, ini dia. Ada 4 slide. Slide 1, slide 3, slide 4. Coba, ini saya mainkan misalnya, saya ekspor ya, ekspor. Ini nanti ya, wajah-wajah ini bisa diganti semuanya. Ya, saya coba ekspor. Nah, kita diminta untuk mendaftar. Karena tadi kita belum mendaftar. Ya, untuk mendaftar ya sama seperti biasanya yang lain-lain sama. Link up di Google biar cepat. Kemudian kita pilih saja email kita seperti ini. Pak, berapa lama dia daftarnya? Ya, saya tadi sudah klik, kita tunggu dulu. Ini ketutupan sama Zoom. Coba saya tarik dulu. Nah, ini dia. Sudah berhasil Bapak Ibu. Nah, ini your video is being generated. Sudah dibuatkan. How did you hear about AI Studio? Ya, kita pilih saja. Dapat info AI Studio itu dari mana? Itu saya pilih misalkan dari teman. Kemudian will define your position. Posisinya Bapak Ibu sebagai apa? Saya pilih edukator. Kemudian what kind of video dan untuk apa? Saya ingin untuk education. Ya, terus submit. Nah, sederhana seperti itu. Ya. Ini kita sudah berhasil mendaftar. Nah, video kita yang tadi ada di sini prosesnya. Ya, dia sedang berjalan sekitar 14%. Kita tinggal menunggu saja, nanti BEM salah BEM sudah jadi, bisa kita manfaatkan. Contohnya hasilnya sudah ada di sini. Ini contohnya yang ini seperti ini tadi. Sistem peredaran darah manusia Ya, terdiri dari jantung, pembuluh bisa darah menjelaskan. arteri, vena, Ya, dan begitu seterusnya. kapiler.
dari dua ruangan yaitu atrium dan Oke, Bapak Ibu ventrikel. ya, untuk yang ini nanti bisa Bapak Ibu pelajari sendiri. Yang penting Bapak Ibu tahu link ini, link yang di atas ini ya, di copy, masukkan ke Google, daftar, udah klik-klik, nanti jadi. Tadi saya sudah mendemokan, cuma berapa klik tadi saya. Ini videonya sudah dibuatkan, sedang proses, nanti kita tunggu, sudah bisa kita unduh. Ya. Kemudian yang berikutnya Bapak Ibu, ini. Nah, nama aplikasinya juga sudah ada di sini loh. Sudah saya cantumkan di sini. Namanya updaygen.com video. Nah ini bisa digunakan narator sama seperti tadi, tetapi nanti bisa menggunakan wajah Bapak itu sendiri. Coba ya saya contohkan. Saya copy, saya masukkan ke kolom chat Bapak Ibu ya. Fotonya bisa diganti Bu Kurniasih, tenang saja. Itu ada pertanyaan Kurniasih. Saya paste di sini, Pak. Bapak Ibu ini ya. Nah, kita diminta untuk mendaftar. Sama seperti tadi, daftar pengen cepet pakai Google. Klik email, klik. Ini email orang saya pakai ini. Sudah, nggak apa-apa. Klik. Nah, sudah. BIM salah BIM. Ini sudah selesai. Kita diminta untuk memilih. Kita sebagai apa? Saya pilih edukator, continue. Kemudian industrinya apa? Education ada enggak? Education. Nah, ini dia training education. Saya klik continue lagi. Kemudian, nah ini seberapa besar? Saya pilih yang 510, 1 sampai 200. Ini bebas. Bapak pilih apa saja terserah, nggak masalah. Jangan takut salah. Ini mau digunakan untuk apa? Saya pakai e-learning. Continue. Kemudian tahu informasi tentang alamat ini dari mana? Saya pilih teman. Submit. Nah, seperti itu Pak ya. Untuk membuat videonya bagaimana? Kita coba klik yang bagian ini. Oh, ini di atas ini. Ini atas Bapak Ibu. Di bagian atas ini. Create video. Nah, pilih landscape atau portrait. Ini saya mute. Nah, ini dia. Ini Bapak Ibu, sudah ada wajah-wajahnya, sudah ada narator-naratornya. Saya akan pakai narator ini. Klik. Nah, ini dia si Blake namanya. Ya, Blake. Ini ya, kalau pakai mau ini boleh. Ya. Nanti tergantung Bapak mau pengen pakai yang mana. Terus kalau mau ganti wajahnya bagaimana? Nah, ganti wajah bagaimana? Kita pilih yang bagian sini. Ini ada view mode, modenya mau pakai close up, half body, atau circle view. Nah, saya pakai yang half body ya. Kemudian ini ada wajahnya, face swap ya. Kita bisa mengganti wajah Bapak dan Ibu. Ya, face swap. Wajahnya mau diganti wajah seperti apa? Contohnya begini, nanti fotonya yang diminta seperti ini. Ini ya, menghadap ke depan. Yang miring-miring begini nggak boleh, pakai masker nggak boleh, menghadap ke depan. Ya, coba saya upload. Coba ya Bapak ya. Ini saya sembunyikan dulu, saya tak cari wajah saya. Masuk ke picture. Coba saya ganti wajahnya Pak Jokowi, bisa nggak? Pak Jokowi. Open. Mau nggak dia pakai wajahnya Pak Jokowi ya? Nah, biasanya AI itu akan melarang kalau menggunakan wajah orang terkenal atau wajahnya orang penting. Ini mau nggak? Oh, ini bisa. Saya klik. Klik. Kita tunggu saja. Wajahnya masih wajah asli. Bentar Pak Ibu, ini masih apa sudah berubah ya? Sebentar saya coba lihat dulu. Saya lihat versi close up. Oh, sudah berubah wajahnya Pak Jokowi. Ini sudah berubah pakai wajahnya Pak Jokowi. Nih coba saya pakai wajah saya saja lah, biar saya bisa mengenali diri saya sendiri. Saya cari wajah saya. Pakai ini.
Oh, ini masih wajah Pak Jokowi. Saya klik. Nah, ini sudah berubah menjadi wajah saya, Pak. Ya, kelihatan perubahannya. Nah, ini kita mau pengen bikin apa? Kita bisa meminta untuk menuliskan di sini, Bapak Ibu. Ya, kita bisa meminta menuliskan di sini. Gitu ya. Kemudian versi bahasanya kita bisa ganti jadi bahasa Indonesia. Kita cari ya, bahasa Indonesia. Indonesia. Laki-laki, laki-laki. Kemudian Indonesia. Ini dia. Ini Indonesia. Oh, ini Singapura. Bentar, saya cari yang ini. Ini diketik bendera Indonesia. Ada kok bahasa Indonesia kemarin. Indonesia. Nah, ini dia Indonesia. Ada suara dari Ardi, Slamet, sama Adi. Nah, contohnya ini kalau kita mainkan. Halo, beginilah suara Suara Adi. saya. Slamet. Halo, beginilah suara Adi. saya. Halo, ini adalah bagaimana saya Saya pakai terdengar. Ardi ya. Saya klik, select. Sudah siap Ardinya. Kita mau suruh Ardi ngomong apa, tinggal kita ketikkan di sini. Nah, gitu. Misalkan coba ya. Selamat. Nah, gini aja. Saya ngopi dari ChatGPT tadi aja. Oke. Saya ngopi dari ChatGPT aja. ChatGPT. Ya, nggak usah lama-lama ngetik. Saya ngambil sini ya. Nah, ini coba copy. Saya masukkan ke sini. Paste. Ya, ya. Ini sudah. Coba kita preview. Bisa nggak di preview? Preview. Salam. Selamat datang, Ya. teman-teman. Nah, ini Bapak Ibu. Hari ini kita akan menjelajahi keajaiban Suaranya sudah terdengar, sudah dibaca, tapi mulutnya dia nggak ngomong. Kenapa nggak ngomong? Karena kita masih dalam versi preview, dia nggak ngomong. Kalau pengen ngomong, mulutnya bergerak-gerak, kita klik saja di sini, submit. Submit, kemudian kita submit, sudah. Ini sudah proses generate. Ini dia Bapak Ibu, sudah proses generate. Kita tinggal tunggu saja. Ini 0% ready. Kita tunggu sampai 100%. Yang ini tadi sudah selesai belum? Nah, sudah selesai. Ini bisa kita unduh, kita play, kita unduh, bisa ngunduhnya lewat sini. Ini titik 3, kemudian kita download. Ini Bapak Ibu. Ya, yang ini tadi yang pertama tadi ya, yang studio tadi downloadnya. Yang ini tadi yang kedua, tunggu prosesnya baru tujukan, tunggu sampai selesai, nanti ngunduhnya di sini. Ini link unduhnya di sini. Pak, ini ngunduh yang ini kita tutup saja. Ini sudah mulai unduh, sudah selesai, kita buka coba hasilnya seperti apa. Ya. Sistem gerak pada Ini sudah manusia Bapak. merupakan susunan struktur dan organ yang bekerja sama untuk memungkinkan manusia bergerak dan beraktivitas sehari-hari. Tulang memberikan kerangka tubuh, Ya. otot berkontraksi untuk menghasilkan gerakan, sedangkan Nah, sendi saya tutup saja. memungkinkan gerakan antara Itu hasilnya seperti itu Bapak. Sangat mudah sekali, tadi ada berapa klik saja tadi. Klik 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 sudah jadi videonya. Yang ini masih proses 31%. Nanti kita tunggu saja ya sampai ya. Kemudian berikutnya Bapak dan Ibu. Pak. Nah, ini dia. Ini menurut saya yang menarik, deep motion namanya. Ya, namanya deep motion. Deep motion ini nantinya bisa menghasilkan video atau bukan video ya, menghasilkan 3D menggunakan wajah kita sendiri. Ini 3D loh Bapak Ibu, bisa diputar-putar, bisa digerak-gerakkan. Nanti kalau pengen membuat media AR, VR bisa menggunakan 3D. Ya. Nah, kemudian saya juga punya satu contoh lagi Bapak Ibu. Coba saya cek ya. Bentar, ini saya cek dulu contoh lagi.
Ini dia Bapak Ibu. Ini dia Bapak Ibu, dia videonya mengikuti gerakan yang saya contohkan. Nah, coba ini. Saya begini, ikut dia 3D-nya Bapak Ibu. Saya gini ikut. Jadi ini sangat potensial ya, sangat potensial kalau kita pengen membuat video pembelajaran yang ada orangnya, yang nanti gerakan-gerakannya bisa mengikuti gerakan yang kita contohkan. Gitu ya. Untuk membuatnya sangat mudah, linknya sudah ada di sini. Tinggal kita copy saja. Copy. Kemudian kita daftar. Ini masih 70% ya kita. Nah, ini dia. Coba linknya juga akan saya kirimkan kepada Bapak Ibu di kolom chat. Mana ini kolom chatnya? Oke. Nah, itu Bapak Ibu. Coba ya. Ini ketika kita kunjungi, kita langsung diminta untuk melakukan sign in. Wah, Bapak Ibu kan belum punya akun. Kalau belum punya akun bagaimana? Kita coba. Bisa nggak di sini? Oh, nggak ada link nggak ada link apa namanya mendaftar ya. Berarti kita ketik saja di Google portal Deep Motion. Ketik saja di Google. Biar kita dapat link pendaftarannya. Coba saya klik ini. Nah, ini sama seperti tadi. Jadi saya pilih yang ini bawah. Create account. Nah, ini Bapak Ibu. Ya. Nah, untuk mendaftarnya bagaimana? Kita klik sign up. Pada dasarnya sama, cara mendaftar itu rata-rata sama. Up. Nah, ternyata ini sign up-nya. First name itu nama depan. Last name nama belakang. Kemudian email. Email kita ketikkan. Oke, sekedap. Sebentar lagi Bapak Ibu, sebentar. Saya minta maaf. Ya, baik, Bapak Ibu, sambil nunggu Pak Hendrik ya. Tadi sudah cukup banyak ya ilmu yang kita dapatkan. Ya, nanti untuk Bapak Ibu yang tadi ada beberapa yang ngechat di ini karena jaringan, ya tidak apa-apa ya. Silakan kalau memang jaringan bermasalah itu boleh di off cam dulu ya. Kemudian kalau untuk yang pertanyaan-pertanyaannya nanti bisa ditampung dulu ya. Tampung dulu, lebih baik sih nanti ketika pas nanya jawab itu bisa resend ya. Oke, sudah masuk Pak Hendrik. Silakan dilanjutkan. Siap lagi Pak Nazar. Mohon maaf tadi ada tamu Bapak Ibu ya. Tamunya saya minta untuk kembali nanti. Oke, ini email. Kita diminta untuk memasukkan email. Baik. Saya akan ngopi email saya. Ini email orang. Oke. Ngopi. Kita masukkan ke sini emailnya. Ya, kompaninya, kompani SD gitu aja atau apa terserah Bapak Ibu, nggak begitu penting. Kemudian ini kita sebagai apa? Saya pilih yang order. Kalau order Bapak Ibu harus ngisi ya di sini ya, harus ngisi di sini. Tapi kalau Bapak pilih salah satu di sini, kita tidak perlu ngisi. Karena saya pilih order gini, maka nanti di sini ngisi. Misalkan saya isi education gitu ya, education. Dan isinya juga nggak begitu penting kok. Ini maksudnya kita diminta data seperti ini nanti akan digunakan, data kita akan digunakan untuk dia beriklan. Ya. Ini sama seperti tadi, dengar Deep Motion, tahu Deep Motion dari mana? Nah, ini saya pilih dari YouTube aja gitu ya, YouTube. Nah, ada terus ini centang. Kita sebagai manusia harus mencentang. Ini termasuk apa namanya verifikasi keamanan ya. Kita centang. Pak, disuruh untuk apa? Kita cek. Nah, ini disuruh untuk memilih meja.
kursi, sorry, kursi, klik verifikasi. Untuk daftarnya nanti detailnya Bapak Ibu silakan lakukan sendiri, coba sendiri ya. Daftar itu rata-rata sama kok. Saya klik get start. Oke, coba kita lihat apa yang kurang, apa yang belum. Ini nggak boleh SD ya, coba negeri 1. Dia terlalu pendek, dia nggak mau. Oke, saya klik lagi get start. Ya, submit request sudah berhasil, kita coba cek ya. Coba dibaca dulu. Ini kita diminta untuk mengecek email. Ini ada verifikasi ya. Kita coba buka email kita. Selalu itu ada perintahnya, Bapak, kita disuruh ngapa-ngapain itu ada kok. Kalau mau baca ini kan sudah jelas ya. Diminta untuk mengecek email. Kita cek email kita. Ada apa sih email kita? Ternyata ada verifikasi. Kita coba buka. Nah, ini dia. Oh, ini yang tadi. Yang sekarang yang mana? Nah, ini dia. Ini yang baru ini, developer. Kita buka saja, klik. Nah, ini verifikasinya, kita tinggal klik saja verifikasinya. Please click here to activate your account. Kita klik saja. Klik. Coba ya. Tinggal diklik saja. Nah, sudah. Kita diminta untuk membuat password. Enter new password. Passwordnya ini seperti apa? Perintahnya ini Bapak Ibu, passwordnya adalah 8 karakter. Ada huruf besar, ada huruf kecil, ada nomor. Ya, jelas ya di sini ya. Ada 8 karakter, huruf besar, huruf kecil, nomor. Nah, jadi saya contohkan begini, 1 sampai 9. Bisa diterima enggak? 1 sampai 9. 1 sampai 9 S-nya S besar. 1 S besar AMPI 9. Terus ini choose forgot password. Nanti kalau kita lupa password, mau diberikan pertanyaan apa? Misalkan saya pilih ini, what is the food your like as a child? Ketika kecil suka makan apa? Saya pilih bakso. Dah. Selesai daftar, klik create my account. Kita tunggu saja. Enggak. Nah, sudah selesai. Daftarnya sudah selesai, kita tunggu saja. Nah, ini dia. Username-nya apa? Tadi username-nya ini ya, email kita username-nya. Kemudian password-nya tadi apa? Password-nya tadi sudah saya buat. Nah, selesai. Sudah selesai, sudah berhasil membuat akun. Kita tunggu ya. Kita tunggu dulu Bapak. Karena Bapak Ibu sambil coba-coba ya. Tadi yang pertama AI Studio silakan dicoba. Kemudian yang App Hagen tadi dicoba, ini sudah berhasil punya saya. Tinggal saya unduh begini. Ya, kita tunggu saja. Unduh. Nanti akan masuk ke atas. Nah, ini ya prosesnya masuk ke atas ya. Kalau punya saya masuk ke atas. Nanti kalau Bapak Ibu Google Chrome-nya versi lama, nanti ada di bawah sini. Download-nya ada di sebelah kiri bawah. Sudah berhasil. Coba saya mainkan video yang baru tadi saya download. Coba cek ya. Salam. Wajah Selamat saya, Bapak Ibu datang, ya. teman-teman. Hari ini, kita akan menjelajahi keajaiban sistem pencernaan dalam tubuh manusia. Tahukah kalian bahwa kita memiliki sistem yang luar biasa di dalam tubuh kita yang membantu kita mencerna makanan? Mari kita mulai. Nah, gitu ya. Nah, itu sudah berhasil. Kedua-duanya yang saya dibukakan kepada Bapak Ibu sudah berhasil. Tinggal satu lagi yang ini. Ini masih load. Pak, saya refresh. Ya, loading. Jadi saya refresh dulu. Oh, tokennya expired. Coba klik back. Pada intinya mendaftar itu caranya sama seperti yang ini
Nanti kalau Bapak pengen belajar lebih lanjut, silakan dibahas di dalam grup ya, di grup komunitas guru belajar ya Bapak Ibu ya. Guru Merdeka, sorry, komunitas Guru Merdeka ya. Nah, ini sudah berhasil Bapak Ibu. Ini kita diminta untuk memilih ya, mau pakai apa sih? Saya pakai coba Deep Motion. Kita pilih yang Deep Motion. Passwordnya diminta lagi password. Check in. Oke, open new tab, Pak. Ya. Nah, nanti kalau ada tulisan-tulisan muncul dibuka saja. Ya, kembali ke alamat utama. Ya, alamat yang ini tadi ya, email, kemudian password. Tadi kan kita bikin akun lewat Google ya, Bapak Ibu ya. Kemudian ini kalau sudah jadi, kita buka kembali akun yang ini tadi portal Deep Motion. Ya, kalau sudah jadi dibuka lagi alamat. Jadi bikin akunnya lewat Google. Nanti kalau sudah jadi akunnya, buka kembali link. Ini ya Bapak Ibu. Nah, ini tampilannya seperti ini Bapak Ibu. Ini sudah jadi loh Bapak Ibu, ini sudah jadi akunnya, siap untuk dipakai. Gitu ya. Cara memakainya bagaimana? Yang pertama kita bikin dulu yang namanya animated 3D. Nah, ini dia. Ya. Animated 3D. Get start coba ya, klik get start. Ini Bapak Ibu. Nah, ada contohnya. Tidak boleh pakai kartun, tidak boleh pakai baju gombrong, tidak boleh 2 orang. Ya, saya klik next. Tidak boleh bersembunyi di bagian badannya gini ya. Next. Nah, tidak boleh pakai warna hitam, backgroundnya hitam. Next. Nah, contohnya seperti yang kelihatan kontras, tapi nggak harus pakai baju kutung seperti ini Bapak Ibu ya. Yang penting itu badannya. Next. Nah, itu contoh-contohnya seperti next lagi. Ini Bapak Ibu ya. Nah, ini kita masukkan video yang mau dijadikan contoh. Jadi 3D model di Deep Motion, dia akan mencontoh gerakan dari video. Coba ya. Saya ambil video, saya klik upload. Saya masukkan video tarian yang saya contohkan kepada Bapak. Saya pakai video Indonesia ini berapa besar. Nah, ini saya pakai video yang ini. Narator. Ya. Namanya kita kasih nama narator. Ini. Dia sedang dianalisis, gerakan-gerakannya sedang dicontoh. Ya, ini dia sedang membaca gerakan-gerakan, gerakan bibirnya, gerakan apanya sedang dicontoh semua. Nah, ini videonya terdeteksi terlalu pendek, dia nggak mau. Saya pilih trim ya, trim. Terlalu pendek atau terlalu panjang? Terlalu panjang. Nah, kita disuruh memilih mau bagian mana yang dicontoh. Nah, coba saya contohkan ini aja ya. Kemudian saya klik save. Pak. Nah, ini sudah berhasil ya. Sudah berhasil, kita klik trim and crop. Oke. Save. Nah, ini sudah berhasil Bapak Ibu. Kita tinggal memilih model ya. Kita tinggal memilih model. Pilih modelnya dari mana? Ya, kita nanti bisa memilih model ya. Ini apa namanya? Contoh gerakannya sudah berhasil. Kita nanti tinggal memilih modelnya lewat mana ya? Bukan lewat ini, berarti kita kembali ke dashboard. Kembali ke dashboard, kemudian kita pilih yang 3D. Mana ya? Ini ya. Kita pilih ini lagi. Nah ini 3D-nya nggak ada. Oh, ini dia. Kita skip aja. Skip. Ini apa kayak semacam panduan gitu Bapak Ibu ya. Kita diberikan panduan, jadi kita skip aja, skip. Nah, ini dia. Ya. Ini kita pilih videonya.
video yang tadi, mana dari naratornya. Ini kasih nama narator. Kita dibaca, karena nanti kita bisa memilih ininya, apa namanya, 3D-nya seperti apa. Ini saya klik trim, karena kepanjangan videonya, saya klik save. Oke. Ya. Kemudian di bagian bawah sini ada create. Nah, ini dia, create ini ya. Create ini. Nah, ini kita bisa memilih ya, seperti ini apa? Nanti bisa menghasilkan DLB. DLB itu format 3D, BFH itu format video, FBX itu juga format 3D. Sorry, ini ketiga-tiganya 3D. Nanti kalau mau diganti video, itu ada settingannya. Ya, coba saya kembali ya, back to setting. Video itu di bagian sini, video output. Nah, ini kita enable. Nah, gitu ya. Oke, saya klik create lagi, create. Nanti pilihannya akan ada video. Nah, ini dia MP4. Oke, saya klik start job. Nah, udah. Sama seperti tadi. Kita tinggal menunggu saja. Menunggu biar dia sampai selesai. Nah, itu Bapak Ibu. Prosesnya ada di sini. 0% ini ya, 0%. Nanti kita tunggu saja. Kita bisa tinggal kok, ya tinggal klik-klik yang lain atau laptopnya dimatikan, itu nggak apa-apa. Nanti kalau sudah selesai, bisa kita buka kembali laptopnya, kita buka kembali akun kita di Motion, nanti bisa kita unduh. Ya. Nah, kemudian bagaimana kalau kita ingin menggunakan wajah kita sendiri? Caranya itu ada di sini, 3D model. Saya klik. Yang ini tadi saya biarkan ya, klik ini, kemudian kita tarik ke bawah, kita bisa memilih avatar yang sudah ada, atau kita bisa memilih wajah kita sendiri lewat sini. Ya, saya pilih yang ini. Oh ini ternyata, create. Betul enggak? Oh, salah, berarti yang ini. Klik. Pak, sebentar. Nah, ini Bapak Ibu. Nah, gini ya. Nah, tadi saya ulangi lagi, 3D model. Kemudian kita nanti pilihnya yang ini ya, realistic avatar. Kemudian nanti kita akan diminta untuk mendaftar di akun avatar. Jadi namanya akun apa? Daftarnya sama seperti yang sebelum-sebelumnya. Email, nama depan, nama belakang, terus password dan seterusnya. Ini karena loading, saya refresh saja. Seharusnya tidak selama itu loadingnya. Saya refresh saja Bapak Ibu. Jadi model. Nah, saya klik jadi model. Kemudian avatar. Dia masih loading. Ya, nah ini dia. Kita diminta untuk mendaftar. Sama seperti tadi. Continue with Google aja biar cepat. Continue with Google. Ya, kemudian kita pilih email kita. Email. Nah, selesai. Ya, ini dia. Ini dia. Keajaiban akan tercipta di sini. Kita scan. Ini saya sudah siapkan HP saya. Ini tampilan HP saya. Akan saya buka. Bentar, aplikasinya. Ini sebelah kiri ini tampilan HP saya Bapak Ibu ya, yang ini ya. HP kita gunakan untuk mengambil wajah kita. Nah, nanti seperti ini hasilnya. Ini HP saya ya. HP saya akan saya buka aplikasi QR. Aplikasi QR ya. QR. Ya, saya baca ini untuk mendapatkan linknya. Linknya dapat ini. Linknya ini Bapak Ibu. Saya klik. Coba. Seperti itu. Jadi QR ini untuk mendapatkan linknya. Nah, ini dia. Kita diminta untuk melepas kacamata. Nggak boleh pakai kacamata. Ya. Kemudian kita skip. Kalau kita sudah paham, kita next. Next ini ya. Next. Malah nutup.
Berarti skip. Skip apa next ya? Skip. Nah, terus kalau kita rambutnya ada ikatannya, disuruh melepaskan. Next. Kemudian kita diminta untuk mencari cahaya yang bagus. Next lagi. Nah, nanti fotonya begini, menghadap ke muka, jangan ke bawah begini. Nanti kalau ke bawah, hidungnya kelihatan gede. Nah, kita next lagi. Next. Ya, ini contoh fotonya begini. Menghadap depan, menghadap ke kiri, menghadap ke kanan. Oke, saya contohkan. Ken. Laki-laki atau perempuan? Saya pilih laki-laki. Next. Ini dia. Fotonya ini Bapak Ibu ini sama foto ya. Ini wajah saya sama. Ini contohnya begini. Menghadap ke depan. Jadi saya foto ke depan. Oh, kacamata dilepas. Sorry. Nah, sudah. Terus itu diminta untuk berpaling sebelah kiri. Ini ya. Terus yang kedua sebelah kanan. Nah, contohnya sudah betul, sudah sesuai. Kita pakai kacamata lagi. Kita baca kalau nggak pakai. Contohnya sudah betul ya. Ini menghadap depan, kiri, kanan. Sudah betul, upload. Nah, ini dia. Terusnya cepat kok, cuma ngupload foto saja. HP itu digunakan untuk mengupload foto saja. Sudah selesai untuk tugas HP-nya. Kita tutup saja HP saya. Ini Mas. Ya, kita biarkan AI-nya bekerja. Artificial Intelligence-nya bekerja untuk membuatkan kita karakter 3 dimensi. Ini luar biasa Bapak Ibu. Kenapa? Karena kalau kita membuat sendiri 3 dimensi, objek 3 dimensi membuat sendiri, itu saya percaya 6 bulan nggak akan selesai. Buat hidung, buat mata, buat rambut, buat pipi dan sebagainya agar menyerupai wajah kita, itu 6 bulan nggak selesai. Dengan teknologi AI ini, hanya dengan mengupload 3 foto saja, nanti bisa menghasilkan sebuah karakter 3 dimensi sesuai dengan wajah kita. Badannya nggak perlu, nanti badannya tinggal kita atur saja. Seberapa gemuk kita, seberapa tinggi kita, nanti ada aturannya. Coba kita lihat wajah kita, wajah saya seperti apa. Nah, sebentar, ini masih proses loading. Nanti kita tinggal pilih-pilih aja. Badannya segemuk berapa, ini ada pilihannya. Oh, kok kembali. Pak, saya ulangi lagi. Open. Avatarnya tadi. Oh, ini dia. Ini sudah selesai. Saya buka. Kita tunggu wajahnya sudah jadi atau belum. Prosesnya masih loading. Saja. Kita tunggu Bapak Ibu. Jadi proses seperti itu. Hanya mengupload 3 foto saja. Dari depan, samping kiri, samping kanan, nanti akan dibuatkan oleh aplikasi. Gerakan-gerakannya nanti tinggal kita upload saja. Karakter 3 dimensi ini mau bergerak seperti apa sih? Nanti kita tinggal contohkan saja berupa video. Kita kasih contoh atau kita ajari karakter 3D-nya. Kalau sudah jadi, kita ajari dengan video. Ini lambat sekali prosesnya. Wah, saya paksa tutup aja, bisa nggak? Seharusnya nggak selama itu. Coba saya ulangi Bapak Ibu ya. Saya ulangi lagi. Saya tambahkan karakter baru. Pakai wajah yang ini. Harusnya tidak selama itu.
Apakah internetnya? Ya, aman. Nah, oke, yang ini akan saya skip saja ya. Pokoknya nanti seperti itu, nanti kita tinggal pilih saja rambutnya, pakaiannya, kacamatanya dan sebagainya. Pak ya. Ini akan saya bukakan akun saya yang lama saja. Saya buka portal Deep Motion. Pakai akun saya yang lama. Yang di hasil masuk yang punya saya yang ini coba. Ini masih loading. Jadi saya berpindah ke sini saja Bapak Ibu. Nanti 3D-nya itu seperti ini. Nah, 3D model ya. Nanti hasilnya seperti ini Bapak Ibu. Kalau 3D-nya sudah jadi seperti ini, Pak saya klik create. Nah, kalau create nggak bisa karena maksimal itu karakter 3D-nya itu maksimal dibatasi 3 kali. Tetapi nggak ada masalah. Meskipun 3 kali nggak ada masalah. Nanti Bapak Ibu kalau misalkan sudah membuat karakter 3 dimensinya 3D-nya sebanyak 3 kali, mau bikin lagi tinggal pakai email yang baru. Ya, pakai email yang baru. Emailnya dari mana? Ya, Bapak Ibu bisa pakai yang namanya temporary email. Ya, temporary email. Ini seperti ini. Temporary email. Kita bisa pakai email-email seperti ini. Jadi sebanyak apapun yang Bapak minta, misalnya Bapak pengen bikin karakter 3 dimensi seluruh guru-guru di sekolahnya. Guru di sekolahnya ada 10 gitu ya misalkan ya. Satu email membuat 3 dimensi. Kemudian nanti bikin email lagi pakai ini temporary email digunakan untuk membuat 3 karakter lagi. Nah nanti bikin pakai email lagi yang ini bikin 3 karakter lagi. Jadilah nanti semua guru-guru di sekolah Bapak bisa mendapatkan karakter. Ini emailnya seperti ini. Nanti kalau sudah dapat emailnya, ini ya, saya pakai temporary email seperti ini. Kalau mau pakai silakan. Nanti kalau sudah jadi, ini emailnya. Ini email ini bisa kita gunakan untuk mendaftar akun seperti ini. Ya, akun-akun ini bisa digunakan mendaftar menggunakan temporary email seperti ini. Tetapi email ini Bapak Ibu sebagai catatan, email ini tuh hanya berjalan sementara, sekitar 10 menit atau berapa menit itu email ini akan hilang. Ya, jadi email ini hanya digunakan sebagai latihan saja. Kalau misalkan nanti Bapak Ibu pengen membuat akun yang asli, bikin media sosial, pengen mendaftar akun bank, ya jangan pakai email seperti ini, pakailah email yang sebenarnya email gitu ya. Ini karakternya kalau sudah jadi seperti ini Bapak Ibu, ya ini bisa kita lihat ya ada 3 karakter yang sudah saya buat. Ini pertama, ini kedua, ya. Nah, ini pertama, kedua, ketiga. Jadi seperti ini. Ya, tinggal kita klik aja create animation. Ya, ini kita pilih. Nah, ini sebentar. Karakternya saya salah pilih. Kita pakai yang ini, create animation. Kemudian tinggal saya upload gerakannya mau seperti apa.
Pak ya. Saya contohkan gerakan ini. Ini videonya berapa besar? Aduh, gede. Coba yang kecil videonya. Ya, ini videonya kecil ini. Coba kita pilih ini. Nah, ini open, kasih nama, rename, ya sama seperti tadi. Nanti ini kepanjangan akan diminta untuk mengcrop ya. Oke, kita tunggu saja. Jadi karakter ini itu akan mencontoh gerakan-gerakan yang ada di video ini. Nah, ini tinggal kita klik aja trim, kita crop aja mau gerakan di bagian mana yang dicontoh, kita save. Mau pakai video, kita klik output, kita enablekan bagian audio, bagian video, tepat. Ya, sudah kita klik create, kita klik start job. Sama seperti tadi prosesnya, tinggal menunggu saja. Ya, ini nggak lama kok. Kalau baru tinggal paling 5 menit atau berapa menit, nanti sudah jadi. Coba saya cek yang ini ya, tadi yang pertama ini di bagian ini, home. Yang pertama tadi kan saya sudah mencoba, sudah dibuatkan atau belum? Ini dia, sudah dibuatkan ya, satu animation, view library. Ini ya, video saya yang pertama tadi Bapak Ibu, ada karakter 3 dimensi yang tadi, yang pertama, kemudian saya contohkan, saya minta untuk mencontoh gerakan dari narator. Nanti hasilnya seperti ini. Kalau berbasis internet ya kita harus sabar-sabar seperti ini. Kebetulan saya berada di luar rumah Bapak Ibu. Ya, jadi internetnya nggak begitu lancar. Nah ini dia mencontoh gerakan ini. 3 dimensi ini dia mencontoh gerakan ini. Ya, dia mencontoh. Ini 3 dimensi, mau kita gerak-gerakan begini bisa Bapak Ibu. Jangankan cuma begini, nari saja bisa kok, nari tariannya Blackpink kemarin saya coba itu bisa kok. Ya, nanti hasilnya itu di sini lewat ini ya. Prosesnya ini. Ini bisa kita tinggal-tinggal atau bisa juga kita refresh ini. Nanti kalau sudah selesai itu akan muncul di bagian library. Jadi tidak harus kita tunggu gitu ya. Nanti kalau sudah muncul itu ada di library. Nah, ini dia. Ini library saya nih Bapak Ibu. Ini library saya. Sudah ada beberapa contohnya. Ini contoh ketika saya gunakan untuk mencontoh gerakan saya sendiri. Pak, saya contohkan kepada Bapak. Ya. Ini mencontoh gerakan saya Bapak Ibu. Jadi saya nyoting pakai HP gerakannya. Kemudian karakter 3 dimensinya saya minta untuk mencontoh gerakan saya. Nih. Ya, sama kan, ini gerakannya sama Pak. Suaranya ada di sini aslinya. Kita akan belajar tentang sistem peredaran darah yang ada di dalam tubuh kita. Ini kalau kepengen disembunyikan, sumbernya kita sembunyikan begini. Dia ngomong ini mencontoh gerakan saya Bapak Ibu. Ya, dia ngomong itu mencontoh gerakan saya. Terus saya begini, dia contoh. Oke ya Bapak Ibu. Oke, coba masih ada lagi enggak yang mau satu? Nah, ini. Yang ini khusus untuk membuat narasi. Namanya pakai aplikasi Naraket. Selamat datang. Nah, Naraket ini itu khusus untuk membuat narasi. Saya contohkan. Kalau Bapak Ibu membuat sebuah rekaman suara tetapi hasilnya ternyata kurang bagus karena misalkan karena masalah mikrofonnya atau karena masalah ketika kita membacakan teks itu kurang menarik, itu kita bisa memanfaatkan aplikasi ini. Namanya Naraket. Ini bisa kita ubah language-nya menjadi bahasa Indonesia. Kita pilih bahasa Indonesia, contohnya begini, bahasa Indonesia. Kemudian voice-nya mau pakai suara Budi, Abiasa, Bayu, Mawar, Agung, atau Betari. Saya contohkan misalkan saya pakai Mawar. Coba saya klik ya. Jakarta pertama kali. Nah, begitu kalau Mawar. Kemudian saya minta untuk membacakan ini.
Yang itu mana tadi? Saya coba bicara. Nah, ini. Copy, nah raketnya saya masukkan. Klik. Nah, udah. Tinggal kita klik create audio. Nah, ini tinggal menunggu saja Bapak Ibu. Menunggu ini sebentar kok. Nah, sudah jadi. Cobalah sendiri dan lihat apa yang menjadi fokus chatbot. Menurut Anda, mengapa chatbot menjawab seperti ini? Dengan melakukan jenis aktivitas ini, pembelajar meningkatkan kesadaran mereka akan bias yang tidak disengaja yang dapat hadir dalam keluaran chatbot dan dapat menemukan untuk membuat video pembelajaran atau bahan ajar yang lain. Ya, saya kira demikian Bapak Ibu yang dapat saya sampaikan. Mohon maaf kalau terlalu cepat, karena pada dasarnya caranya sama. Mendaftar akunnya yang agak rumit, daftar akun, setelah itu tinggal kita ikuti saja panduan-panduan yang sudah ada di aplikasi. Saya kira itu Pak Nazar yang dapat saya sampaikan, semoga bisa menjadi inspirasi bagi Bapak Ibu untuk mengembangkan bahan-bahan ajar menggunakan fasilitas yang namanya artificial intelligence. Oke. Begitu Pak Nazar, saya kembalikan kepada Pak Nazar sebagai moderator. Baik, terima kasih Pak Hendri. Burung cendrawasih banyak bulunya. Kalau lapar mencari makan. Terima kasih atas materinya. Mari Bapak Ibu kita beri tepuk tangan. Oke. Alhamdulillah, wah Masya Allah. Ini luar biasa sekali Pak Coach. Ini apa namanya materinya. Saya sampai terbelah ternyata bisa seperti ini ya, gitu, bisa bikin video ya, bikin naskah ya, kemudian bisa banyak macam-macam gitu. Tadi terutama yang bikin 3D gitu ya, itu kalau misalkan kita belajar sendiri bikin 3D gitu ya, tadi benar 6 bulan ya mungkin masih puyeng gitu. Nah itu oke. Sekali lagi terima kasih Coach Hendrik, ini materinya sangat luar biasa. Ini kayaknya butuh butuh ini lanjutan nih untuk memperdalam lagi nih, ilmunya nih. Banyak banget ilmu yang bisa didapatkan nih. Baik, Bapak Ibu semuanya, sebelum kita lanjut ya, tadi alhamdulillah sudah dijawab juga ya 3 pertanyaan yang belum terjawab di pertemuan sebelumnya ya. Jadi terkait dengan dampak AI, kemudian AI untuk meningkatkan berpikir kritis dan juga menjadi teman ngobrol gitu ya. Oke, Bapak Ibu semuanya, untuk link daftar hadir nanti akan di-share oleh panitia ya, oleh pengurus dari Kombal Guru Merdeka. Nanti akan ada di chat room ya untuk daftar hadirnya. Baik, sebelum kita masuk ke tanya jawab ya Bapak Ibu, ini ada sedikit informasi seputar diklat ini dan juga komunitas ya. Untuk sertifikat nanti akan dikirimkan ya setelah dicek nanti terkait dengan pendaftaran, kemudian daftar hadir di hari pertama dan hari yang kedua. Yang kedua ini ya. Jadi Bapak Ibu silakan untuk mengisi link daftar hadirnya di hari yang kedua ini, dan kalau bisa sama gitu ya untuk namanya. Kalau misalkan yang hari pertama pakai gelar ya, yang kedua pakai gelar juga. Kalau misalkan tidak ya tidak usah pakai gelar juga di yang keduanya, supaya memudahkan kami untuk mencocokkan datanya. Kemudian bagi yang tidak sempat ikut nih di hari yang pertama ya, atau baru masuk nih di hari yang kedua, nanti kita akan bagikan rekaman diklatnya, dan kemudian nanti di dalam videonya itu ada daftar hadir khusus ya untuk yang tertinggal ya. Nah, kemudian nanti bisa mengisi daftar hadir di dalam video tersebut, sehingga nanti Bapak Ibu bisa mendapatkan sertifikat gitu ya. Kemudian untuk grup WA-nya nanti kami akan buka chatnya seperti yang tadi sudah disampaikan oleh Coach Hendrik. Kita akan banyak ngobrol mungkin ya di sana terkait dengan aplikasi-aplikasi tadi yang sudah disampaikan ya. Kemudian kami harap juga Bapak Ibu tidak keluar grup ya, karena Bapak Ibu yang sudah mengisi form pendaftaran tadi itu menjadi anggota dari komunitas belajar Guru Merdeka ya. Jadi
Bapak Ibu bisa gabung juga komunitasnya di PMM, itu kami sudah mendaftarkan ya. Ini linknya sudah di-share juga, jadi bisa gabung komunitasnya, nanti ada kegiatan-kegiatan diklat lagi nih. Nah, jadi Bapak Ibu kalau misalkan ada diklat lagi nanti tidak perlu mendaftar ya, karena Bapak Ibu sudah tergabung dalam komunitas belajar Guru Merdeka ya. Kemudian untuk untuk di grup sendiri ya, Bapak Ibu nanti kita bisa berbagi dan belajar ya terkait dengan administrasi ya, kemudian artikel-artikel pendidikan, info-info seputar pendidikan, kemudian berbagi praktik baik juga ya, boleh di sana. Dan kemudian diharapkan Bapak Ibu menghargai privasi anggota. Karena ini grup umum ya, jadi bisa saling menghargai privasi anggota. Oke, itu mungkin seputar diklat ini dan juga seputar komunitas belajar Guru Merdeka. Nah, sekarang kita masuk ke sesi tanya jawab. Nah, oke. Saya akan buka sesi tanya jawab ya, maksimal untuk 3 penanya terlebih dahulu yang raise hand. Silakan Bapak Ibu yang ingin bertanya secara langsung terlebih dahulu ya kepada narasumber kita yang luar biasa ini. 3 orang dulu silakan untuk raise hand dan kemudian nanti menyampaikan pertanyaannya gitu. Oke, kita ada waktu cukup banyak nih untuk tanya jawabnya ya. Sebenarnya nanti kalau misalkan ada kendala ya dalam tadi misalkan Bapak Ibu sudah nyoba-nyoba terus ada kendala, nah ini bisa disampaikan sekarang nih. Oke, sambil menunggu yang lain, di sini sudah ada Pak Enjang Sukandi ya yang sudah raise hand, mungkin akan bertanya. Silakan Pak Enjang Sukandi untuk menyampaikan pertanyaannya terlebih dahulu. Baik, terima kasih Pak Nazar atas waktunya. Sungguh sangat luar biasa ya materi yang diberikan 2 hari ini mengenai teknologi AI gitu Pak ya, AI. Nah, untuk materi kedua ini memang banyak Pak ya yang disampaikan, Masya Allah. Kebetulan saya tadi memang telat 30 menit Bapak. Saya agak sedikit, mungkin ini lebih ke bukan pertanyaan, tetapi hanya ingin mengulang kembali apa yang disampaikan mengenai dari, AI Studios gitu Pak, tadi kalau nggak salah ya, ada AI Studios. Memang di sana tadi saya kurang begitu memahami karena keterlambatan saya masuk. Untuk yang lainnya memang sudah sedikit dipahami, cuman memang untuk AI Studios memang kurang begitu karena memang tertinggal gitu Bapak ya. Semisalkan bisa mohon diulang kembali sedikitnya gitu Bapak, untuk yang IOS Pak Nazar seperti itu. Pak Hendrik, terima kasih atas waktunya. Ya, terima kasih Pak Enjang. Jadi Pak Enjang nih minta ini lagi sedikit lagi diulas mungkin ya tentang AI Studio itu tadi, mungkin kegunaannya ya secara singkatnya. Kalau lebih panjangnya nanti mungkin bisa dilihat di ini ya hasil rekaman dan sebagainya. Mungkin dari Coach Hendrik silakan untuk menyampaikan jawabannya terlebih dahulu mungkin. Silakan Coach. Oke, siap. Terima kasih Pak Fajar. Oke, selamat malam Pak Yang Sukandi. Terima kasih atas pertanyaannya dan sudah menyimak paparan yang diberikan, meskipun tadi di awal-awal sempat ketinggalan 30 menit ya. Baik, terkait dengan AI Studio, itu adalah salah satu contoh pemanfaatan AI yang contoh hasilnya dan juga link aplikasinya itu sudah ada di dalam PPT saya. Ya, di dalam PPT saya itu kalau nggak salah di slide ke-34 itu sudah ada contohnya, ya. Linknya juga sudah ada. Nah, jadi pada dasarnya cara belajar yang kekinian itu tahu namanya saja, ya, tahu namanya saja. Dengan bermodal namanya saja, kita tuh bisa searching kok di YouTube. Nah, tahu namanya aja bisa searching di YouTube. Pada dasarnya Pak Anjang, untuk ya aplikasi AI Studio tadi adalah aplikasi berbasis AI yang digunakan untuk membuat video pembelajaran ya, menggunakan narator yang sudah ada. Ya.
narator yang sudah ada. Ada pertama buka saja linknya dulu, dapat linknya, kita mendaftar, daftar seperti biasa, sign up, masukkan email, nama depan, nama belakang, nah pokoknya seperti itu kalau mendaftar. Kemudian nanti kita pilih template-nya, mau pakai wajah yang seperti apa. Tadi ketika saya demokan, ada beberapa contoh wajah yang sudah disediakan. Ada wajah perempuan, laki-laki yang berkulit putih, berkulit hitam, itu ada. Ya. Kemudian nanti kita ketikkan mau bikin video apa. Yang saya demokan tadi adalah saya tuliskan cuma begini, sistem gerak pada manusia. Tadi saya cuma ngetik begitu loh. Tetapi dengan mengetik seperti itu sudah dibuatkan oleh AI Studio bekerja sama dengan ChatGPT. Tadi kan saya lihat generate text with ChatGPT. Jadi sebenarnya yang mengerjakan naskahnya itu adalah ChatGPT. Makanya ketika saya ketikkan sistem gerak pada manusia, sudah dibuatkan naskahnya. Naskahnya sudah dibuatkan, kemudian menjadi sebuah video narator. Yang tadi hasilnya nanti ya seperti ini ya. Coba saya tunjukkan lagi hasilnya. Pencernaan apa? Nah, ini tadi hasil downloadnya mana ya? Yang ini kayaknya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ya. Salam. Selamat datang, teman-teman. Bukan, yang ini Hari yang ini pakai kita wajah akan menjelaskan. ini berarti. Sistem gerak pada manusia merupakan susunan struktur dan organ yang bekerja sama untuk memungkinkan manusia bergerak dan beraktivitas sehari-hari. Saya pilih laki-laki, udah. Tulang memberikan kerangka tubuh, otot berkontraksi untuk menghasilkan gerakan, sedang Jadi kalau bisa kalau bisa di ringkas cuma 3 langkah. Daftar, ketikkan perintahnya, terus bismillah jebret unduh videonya. Gitu ya Pak Anjang ya. Nanti coba saja Pak Anjang. Nah, pokoknya kita minta AI untuk mengerjakan tugas-tugas yang sebelumnya kita kerjakan sendiri. Nah, gitu Pak Anjang. Saya kembalikan kepada Pak Nazar. Oke, terima kasih Coach Sentik ya. Jadi sangat mudah sekali ya untuk penggunaan AI ini gitu. Terutama tadi AI Studio yang membuat video pembelajaran ya, terus ada Eigen juga, ada Deep Motion dan sebagainya gitu ya. Baik, itu mungkin ya Pak Enjang yang bisa disampaikan oleh Pak Hendrik tadi. Seperti yang saya sampaikan, kalau misalnya lebih lengkap lagi ya nanti bisa dilihat dalam video rekamannya ya, seperti itu. Baik, Kak Cantik, ini ada beberapa pertanyaan dari chat room mungkin ya. Ini kan sambil kita menunggu pertanyaan dari teman-teman yang lainnya. Ini ada dari Bapak Adam nih. Bapak Adam itu bertanya, apakah dengan pertanyaan yang sama dari masing-masing pengguna GPT, maka jawabannya sama atau tidak? Nah, ini di chat room itu ada. Jadi pertanyaan yang sama ya dari pengguna GPT, apakah jawabannya sama atau tidak gitu? Silakan Coach Hendrik langsung menjawab. Oke, baik. Terima kasih Pak Adam. Nah, terkait dengan pertanyaan Pak Adam, itu saya belum pernah melakukannya. Tetapi dari sumber yang tadi saya kirimkan ke kolom chat ya, sumber dari apa tadi namanya link Cambridge University tadi ya, cambridge.org tadi, itu mengatakan ternyata ketika diberi siswa dihadapkan dengan ChatGPT, kemudian diberikan bahan, anak-anak silakan carilah data tentang penyakit apa gitu kalau di dalam Cambridge University. Masing-masing anak itu mendapatkan data yang berbeda-beda. Itu entah karena memang ChatGPT menjawabnya berbeda-beda atau cara bertanyanya anak berbeda-beda. Saya nggak tahu karena saya belum pernah mencoba. Ya, yang penting kita sebagai guru kalau pengen mengajarkan anak-anak untuk berpikir kritis, buatkan kisi-kisi pertanyaannya. Nggak usah anak-anak silakan ketikkan pertanyaan seperti ini, jangan.
anak-anak coba cari data di ChatGPT tentang penyakit antrak gitu. Kan anak-anak itu nanti ngetiknya kan beda-beda, nggak mungkin sama. Bisa jadi anak-anak bisa mengetikkan begini, jelaskan apa namanya pengertian penyakit antrak. Ada yang begitu, nanti juga ada jelaskan, berikan contoh-contoh penyakit antrak. Nah, dengan hasil yang berbeda-beda tadi, minta anak-anak untuk menganalisisnya. Nah, maka dengan seperti itu kan bisa apa namanya melatih anak-anak untuk berpikir kritis. Ya, Pak siapa tadi Pak Nazar? Yang tanya tadi siapa? Pak Adam. Pak Adam. Dicoba Pak Adam. Minta anak-anaknya beberapa anak kasih perintah ya. Kalau bisa jangan anak-anak tanyakan ini, jangan begitu. Kasih perintah dengan kisi-kisi tertentu, biarkan mereka mengeksplor ChatGPT. Kemudian anak-anak minta untuk menganalisis datanya. Itu Pak Nazar. Siap, terima kasih Coach. Kemudian ada lagi nih pertanyaan dari Ibu Erna Listianingsi. Ya, di sini ditanyakan ada batas maksimal berapa menit Pak untuk membuat video itu. Nah, ini tadi pas bagian apa ya? Saya belum tahu ini. Pas bagian apa ya mungkin? Mungkin beberapa video tadi yang dibuat ya ada batasannya atau seperti apa mungkin? Ya, baik, siap. Aplikasi berbasis AI itu pada dasarnya Bapak Ibu masih dalam proses pengembangan. Dan apa yang saya sampaikan ini itu akan terus berkembang. Kalau di dalam rekomendasi slide saya itu kan ada 7. Ya, di dalam slide rekomendasi saya ada 7. Itu slide saya itu saya bikin mungkin 2 minggu atau berapa minggu yang lalu. Tetapi ketika saya demokan, ternyata masih banyak lagi yang menarik-menarik. Ya, tadi ada deep motion bisa digunakan untuk membuat karakter 3 dimensi dengan wajah kita. Kemudian AI Studio bisa digunakan untuk membuat video pembelajaran hanya dengan perintah yang kita ketikkan. Ya, artinya apa? Perkembangannya sangat pesat. Yang awalnya 2 minggu yang lalu saya membuat slide PPT itu ada 7. Ternyata untuk yang saat ini pertemuan kita di komunitas Guru Merdeka sudah banyak berkembang. Nah, namun salah satu keterbatasan aplikasi yang sedang berkembang seperti ini biasanya dibatasi antara pengguna yang pro dan pengguna yang free. Nah, tetapi menurut saya untuk kita, untuk pendidikan, ya nggak usah repot-repot beli yang pro, yang free saja cukup. Lupa kalau dibatasi waktu bagaimana? Kalau misalkan ternyata dibatasi cuma waktu 1 menit, ya nggak masalah. Kita bikin saja 1 akun video 1 menit, nanti daftar lagi akun yang baru 1 menit lagi dapat 2 menit. Kemudian daftar lagi akun yang baru 1 akun lagi dapat 1 menit lagi. Nggak masalah. Emailnya bisa sebanyak-banyaknya Bapak Ibu. Kita bisa pakai email tadi linknya sudah saya cantumkan ya. Pakai link temporary email atau di dalam apa namanya di dalam aset itu kayaknya saya juga sudah mencantumkan link email kok. Bentar ya, saya coba cek di dalam aset link website Microsoft website apa Google Sheet itu sudah ada link untuk membuat email sebanyak-banyaknya. Pak, saya cek dulu. Siapa tahu saya lupa. Di chat juga udah ada Coach ini. Nah, di chat juga sudah ada ya. Nah, itu bisa digunakan untuk membuat email sebanyak-banyaknya Bapak Ibu. Jadi misalkan, aduh Pak kok terbatas cuma 1 menit, 5 menit. Ya nggak masalah, bikin saja email baru pakai aplikasi membuat email. Nah, itu temporary email ya. Itu bisa sebanyak-banyaknya, nggak perlu pakai email sebenarnya. Gitu ya. Gitu Pak Nazar. Siap. Tadi hampir sama juga ini pertanyaan dari Pak Hapri ya, atau Bu Hapri ini. PP Hagen itu kan berbayar. Nah, kalau yang gratis batas free-nya seperti apa? Mungkin dari sisi waktu juga mungkin ya, Coach ya, untuk yang apa app Hagen ini. Betul. Selain yang waktu mungkin ada lagi nggak Coach? Ini batasan-batasan mungkin untuk yang free-nya. Ya, biasanya pada umumnya itu adalah batasan waktu dan watermark. Biasanya seperti itu. Tapi kalau untuk pendidikan itu nggak masalah kok Bapak Ibu, ada watermark itu nggak masalah. Tapi kalau
dalam hal lomba, nah, mungkin adanya watermark itu bisa mengurangi nilai dari segi juri. Termasuk saya ketika menjuri video pembelajaran, ada waternya maknya KinoMaster, wah, ada waternya KinoMaster, ya memang nggak apa-apa, ya sebenarnya ya tetap dinilai, tetapi ya sebagai juri tuh kayaknya berpikirnya, wah masih ada watermarknya, paling cuma begitu Bapak Ibu. Oke, ya. Nah ini sudah ada yang resen juga nih, ini Musawirah Lestari. Nah nanti juga sudah ini ya mencantumkan pertanyaan juga di kolom chat. Nah mungkin bisa langsung bertanya kepada Hendrik ini untuk pertanyaan yang akan disampaikan. Silakan Bu Musawirah untuk menyampaikan pertanyaannya. Baik, terima kasih banyak. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Karena pertanyaan saya sudah dijawab sampai Hendrik, saya ingin menanyakan hal lain nih. Nah, tadi menarik sekali, saya selalu tertarik dengan hal-hal baru karena saya tahu ini saya agak gaptek. Jadi benar-benar buat saya ini pelajaran yang baru. Cuman belakangan ini saya baru belajar menggunakan Canva. Ada nggak sih Pak Hendrik, kalau tidak salah pernah seliuran di YouTube, saya sambil nonton videonya guru penggerak, saya lihat seliuran di YouTube, seorang guru atau narasumber dia dari Canva, dia pakai fotonya saja, fotonya juga bisa ngomong, Pak Hendrik. Ada nggak sih? Mau ada nggak sih? Saya belum coba sih, tapi kalau ada mungkin saya sebagai orang yang baru pakai Canva mungkin mau coba juga gitu, Pak Hendrik. Terima kasih banyak. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Ya, langsung Coach untuk menjawab pertanyaannya. Ada. Salah satu yang saya cantumkan di dalam PPT saya, salah satunya kan juga Canva. Kenapa Canva? Karena Canva itu terus berkembang, Bapak Ibu. Nah, luar biasanya Canva, kenapa Canva itu banyak sekali digunakan oleh guru-guru? Karena dia terus berkembang, kemudian guru-guru ketika dia menggunakan akun belajar.id itu diberikan fasilitas selayaknya pengguna pro. Nah, bahkan sekarang ini perkembangan Canva itu sudah ada fitur artificial intelligence-nya. Ya, coba ya, artificial intelligence-nya. Yang tadi Bu Musawirah sebenarnya sudah tahu ya, bisa membuat gambar menjadi berbicara. Nah, sebenarnya Canva tidak membuat sendiri gambar menjadi berbicara, tetapi Canva bekerja sama. Ya, Canva itu bekerja sama dengan aplikasi aplikasi studio.d.strip.id. Coba ya, saya coba sharing screen saya. Ini loh yang dipakai Canva tuh ini. Aplikasi yang ini itu. Nah, namanya studio.d.strip.id.com. Nanti bisa menjadi gambar, menjadi Mengenal jantung manusia. Ya. Nah, itu adanya di mana? Saya belum pernah mencoba, tetapi saya sekarang akan saya coba ya terhadap Musawirah. Tanpa saya yang pakai akun ini sudah pro atau belum, saya cek dulu karena saya jarang buka Canva soalnya. Tapi saya tahu itu yang digunakan untuk membuat berbicara itu menggunakan aplikasi yang sama dengan ini di ID ini. Sepertinya meeting. Oke. Ini sama kok, dia menggunakan ini studio.d.strip.id.com sama nanti. Coba saya buat langsung buka aplikasi. Kemudian saya langsung cari aplikasinya. Ini dia. Ini D-Strip.id. Jadi masuk ke Canva, nanti buka aplikasi. Ini dia. D.id. Ini loh yang digunakan oleh Canva. D.id sama seperti yang
saya tunjukkan di sini Bapak. Supaya saya demokan ya. Gunakan di desain yang ada. Saya gunakan di desain baru. Buat video. Kemudian kita cari hubungkan ya, ini seperti ini. Saya belum pernah mencoba ya. Menggunakan Canva saya belum pernah mencoba. Saya mencoba dari sumbernya langsung. Sama seperti sumbernya langsung. Kita diminta untuk mendaftar juga di sini. Continue with Google. Pakai akun kita. Nah, ini kan tadi kita menghubungkan ya. Kita tunggu sebentar. Nanti kalau sudah terhubung, nanti di sini akan ada karakter-karakter yang bisa kita pakai. Nah, ini dia. Nah, karena akun DID saya pernah menggunakan wajahnya Pak ini Nadim, maka muncul wajahnya Pak Nadim di sini. Ini tinggal saya tarik. Tanpa tarik apa diklik ya? Klik, tarik, klik, tarik atau apa? Nah, ini ketahuan nggak pernah pakai Canva nih. Nah, Biasanya diklik muncul gitu, Pak. klik langsung muncul Pak ya? Enggak. Ya, biasanya. Nah, saya upload aja yang baru. Upload yang baru Pak Nadim. Coba saya cari wajahnya Pak Nadim di picture. Ini. Masih membaca ini bisa. Nah, oh, ini dia. Kita disuruh mengetikkan apa yang ingin dikatakan dulu sebentar. Saya ngopi dari teks mana ya? Coba saya kopikan teks ini. Kopi, saya masukkan ke Canva. Kemudian ini bahasanya, bahasa Indonesia kita cari. Ada dong di situs resminya ada, pasti di sini juga ada. Nah, terus ini namanya Ardi sama gadis, kita Ardi. Terus kita klik preview speech. Preview. Ini terhubung Bapak Ibu dengan akun saya terhubung. Karena akun saya pernah saya gunakan, kreditnya tinggal 1, ini juga terhubung di sini. Ya. Nanti tinggal kita tarik saja. Ini kebetulan akun saya itu sudah pernah saya pakai dan terhubung sehingga jadinya seperti ini, ya. Pada dasarnya tekniknya seperti itu. Dia menggunakan fasilitas dari aplikasi yang sumbernya ada. Nah, ini tadi yang ini sudah saya demokan belum ya? Jadi sumbernya itu di sini. Saya copy, saya masukkan ke sini. Ya. Sama nanti tampilannya Bapak Ibu kalau lihat begini. Ini kalau belum mendaftar nanti tampilannya seperti ini. Kalau kita klik create, toh nanti juga akan diminta untuk mendaftar. Saya upload fotonya, tampilannya sama Bapak Ibu ya. Ada karakter kata seperti itu. Daftar sama, pilih akun sama seperti tadi. Kemudian kita tinggal ngupload fotonya. Nah, ini personal, kemudian e-learning, klik background. Nah, create video sama tampilannya, ngupload gambarnya. Saya pakai Pak Nadim lagi. Pak Nadim lagi. Saya pernah mencoba Pak Jokowi, dia nggak mau, nggak boleh pakai wajahnya Pak Jokowi. Terus saya pilih wajahnya Pak ini. Biarkan prosesnya bekerja. Kemudian kita siapkan teksnya. Saya pakai teks ini ya. Nah, Pak Nadim sudah siap berbicara. Kita kasihkan perintah. Jebret. Kemudian kita pilih bahasanya. Bahasa Indonesia. Jebret. Ganti arti jebret. Sudah siap. Generate video. Nah, tinggal menunggu saja prosesnya. Nah, ini sudah jadi generate. Kita diberikan kredit 20 ya. Kita membuat
video Pak Nadim itu kreditnya berkurang 4. Nah, jadi tinggal 16 kredit saja. Yang di Canvas ini kreditnya sama, punya 20, sudah pernah saya pakai, kreditnya tinggal 1, makanya tadi saya klik, tapi dia nggak mau karena kreditnya cuma tinggal 1. Nanti kalau Bu Musawirah coba, ya insya Allah kreditnya akan 20 dan bisa digunakan, dimasukkan di dalam Canva. Nah, ini seperti ini. Tinggal nunggu saja, ini juga bentar ini sudah jadi. Saya play ya. Ini saya pakai wajahnya Pak Nadi. 1. Aplikasi dan platform pembelajaran online. Ada berbagai aplikasi dan platform pembelajaran online Ya, yang menggunakan saya lanjutkan. Nah, begitu Bu Musawirah. Jadi Canva sudah ada AI-nya, tetapi dia bekerjasama dengan Distrip ID. Itu silakan dicoba saja Bu Musawirah. Oke, terima kasih Pak Hendrik atas jawabannya. Ya, begitu ya, Bu Musawirah. Ini sudah terjawab langsung ya oleh Pak Hendrik. Ini luar biasa ya, Pak Hendrik, banyak banget nih sebenarnya untuk AI ini yang mungkin belum kita kenal gitu ya. Jadi yang apa namanya yang disampaikan oleh Coach Hendrik juga semacam AI Studio gitu, Eigen, Deepmotion itu jarang banget gitu ya diketahui ya, mungkin hanya beberapa lah, hanya segelintir saja yang mungkin sudah pernah memakainya gitu ya. Tapi yang kita nih yang awam biasanya jarang ketemu gitu ya untuk aplikasi-aplikasi yang tadi gitu. Terima kasih banyak Coach Hendrik atas ilmunya yang sangat luar biasa ini ya, Masya Allah ini. Nampaknya kalau misalkan, nah ini mungkin dari Coach Hendrik sendiri barangkali ada teman-teman yang ingin belajar lebih dalam lagi gitu ya. Ini barangkali seperti apa nih dari Coach Hendriknya sendiri. Ini saya lihat di chat ya, dan di materi yang kemarin, daftar hadir yang kemarin, maaf, itu banyak banget yang minta ada membuat modul ajar dari AI ya, kemudian ada media pembelajaran dari AI ya gitu. Nah itu seperti apa Coach? Mungkin ada yang ingin disampaikan mungkin dari Coach Hendrik sendiri. Kalau misalkan ada teman-teman nih yang mau belajar lebih dalam lagi gitu. Siap Pak Nazar. Nah, terkait dengan modul ajar dengan AI itu ada dan bisa. Tetapi kalau saya jelaskan di sini, nanti kita akan kehabisan waktu lagi. Pokoknya Bapak Ibu silakan bergabung dengan komunitasnya Pak Nazar, komunitas belajar di Guru Merdeka. Nanti insya Allah apapun kebutuhan Bapak dan Ibu pengen belajar apa, akan diakomodir oleh Pak Nazar dan tim komunitas belajar Guru Merdeka. Insya Allah itu kan sesuai dengan tuntutan dan keinginan Bapak Ibu guru ya Pak Nazar ya, nanti materi-materinya ya. Iya, betul. Siap. Oke, terima kasih Coach. Itu tadi apa namanya jawaban dari Pak Hendrik ya, terkait dengan bagaimana teman-teman yang ingin belajar lagi, makanya jangan keluar dari grupnya ya, silakan nanti kita coba bahas nanti di Guru Merdeka, nanti kita akan coba apa namanya bahas lagi gitu ya, kebutuhan-kebutuhan yang ingin didapatkan oleh guru-guru ya, itu kita akan coba fasilitasi. Oke, terakhir mungkin ada closing statement dari Coach Hendrik yang sudah menemani kita selama 2 hari ini, ya. Nah, silakan Coach Hendrik untuk closing statement-nya. Baik, siap Bapak dan Ibu. Nah, terima kasih Bapak dan Ibu selama 2 hari ini telah menyediakan waktunya, meluangkan waktunya bersama-sama belajar dengan saya dan juga komunitas belajar Guru Merdeka. Bapak Ibu silakan dimanfaatkan sebaik-baiknya dengan adanya komunitas ini, komunitas berbagi ini ya, ini luar biasa Pak Nazar dan juga tim ya, luar biasa. Ini bisa menjadi peluang bagi Bapak Ibu untuk mengembangkan diri. Bahkan materi-materinya itu bisa sesuai dengan request-nya Bapak Ibu. Nah, yang penting adalah dengan kesepakatan bersama. Nanti disepakati aja, pengen belajar ini, disepakati aja, tentukan waktunya, nanti tinggal dilaksanakan lewat Zoom, biar bagian pembiayaan dan sebagainya bisa lebih hemat ya Pak Nazar ya. Kalau pakai Zoom tinggal sewa saja Zoom, langsung bisa dilaksanakan. Nah, terkait dengan
Bapak Ibu kalau yang ingin mengembangkan diri selain di komunitas ini bisa juga memanfaatkan apa namanya? Ada chat WA-nya Pak Nazar ya, ada chat grupnya ya. Nah, tadi kan Ada Pak. Pak Enjang tadi sudah apa namanya menyampaikan beliau hanya meskipun dia terlambat mendengarkan beberapa poin saja, tetapi dia bisa memahami. Itu bisa nanti bisa jadi teman sharingnya. Kemudian Bu Musyawiro dari hasil apa tadi mendengar di YouTube tahu Canva itu ada AI-nya dan ternyata kita coba di sini juga ada. Nah, dengan komunitas seperti ini, komunitas berbagi ini ada info-info seperti ini sangat positif bisa membangun diri kita. Ya, tetap semangat Bapak Ibu, silakan dimanfaatkan komunitasnya, insya Allah akan bermanfaat. Baik, terima kasih Coach Hendrik yang sudah menyampaikan materi dan juga closing statement-nya. Jadi kita beri applause teman-teman. Boleh secara virtual juga interaksinya dan applause-nya. Oke. Ya, Bapak Ibu, alhamdulillah kita sudah selesai ya menjalani diklat selama 2 hari ini. Informasi-informasi tadi sudah disampaikan ya terkait dengan sertifikat ya. Saya ulangi lagi, untuk sertifikat nanti akan disampaikan setelah nanti kita cross check datanya ya dari pendaftaran, kemudian hari pertama dan hari kedua. Nanti kalau ada yang tertinggal ya di hari pertama atau hari kedua nanti bisa melihat hasil video rekamannya dan nanti di sana ada daftar hari khusus untuk mendapatkan sertifikatnya. Kemudian untuk komunitas belajarnya sendiri, Bapak Ibu jangan keluar ya, diharapkan jangan keluar. Nanti kita akan coba bahas tadi seperti yang sudah Pak Hendrik sampaikan. Kita akan coba gali lagi ilmu lebih dalam lagi ya terkait kebutuhan-kebutuhan dari kita sebagai pendidik di era digital ya, di era globalisasi dan juga untuk menghadapi tantangan ke depan gitu ya. Baik, Bapak Ibu, akhirnya kita sebelum kita tutup, mari kita foto bersama terlebih dahulu. Nah, ini kita foto bersama terlebih dahulu ya. Silahkan dibuka kameranya Bapak Ibu. Nah, tampilkan pose yang terbaiknya nih. Nah, ini Kak Hendrik kemana ya? Pak Hendrik ada? Masih ada? Pak Hendriknya namanya ini keluar dulu. Oke, nanti kita sambung ya pada Pak Hendriknya. Oke, silakan Bapak Ibu. Di sini di layar saya ada 5 ini ya, ada 5 slide. Kita foto bersama yang terlebih dahulu. Untuk slide yang pertama, 3, 2, 1. Oke, saya simpan dulu. Selanjutnya, slide yang kedua. 3, 2, 1. Oke, saya simpan dulu. Kemudian slide yang ketiga. Oke, 3, 2, 1. Saya simpan dulu. Slide keempat. 3, 2, 1. Kemudian slide terakhir. 3, 2, 1. Oke, nanti dokumentasinya akan kami share di grup ya. Nanti grupnya akan kami buka ya untuk chatnya supaya kita bisa ngobrol lebih jauh lagi ya terkait dengan materi atau hal-hal yang lainnya. Oke, alhamdulillah Bapak Ibu semuanya untuk diklat selama 2 hari ini kita sudah selesai ya. Saya ucapkan terima kasih yang sebanyak-banyaknya atas perhatian dari Bapak Ibu semuanya. Dan saya mengucapkan mohon maaf ya selaku
moderator ya yang sudah membersamai Bapak Ibu semuanya dalam 2 hari ini. Kali ada kata-kata yang kurang berkenan ya. Kita tutup ya, sebelum tutup kita dengarkan terlebih dahulu untuk doa yang akan disampaikan oleh Pak Budi. Pak Budi hadir nggak ya? Pak Budi? Siap, Ada. Pak Nazar. Oke, siap, Terima siap. kasih. Semangat Pak Budi untuk doanya. Baik, Ibu Bapak yang bahagia, mohon izin untuk berdoa dengan agama Islam. Baik, sebelum kita menutup acara ini, kita bersama-sama berdoa kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala dengan mengucapkan syukur, alhamdulillah, atas kegiatan kita yang dilaksanakan pada hari kemarin dan hari ini telah selesai. Mudah-mudahan banyak ilmu yang bisa kita dapatkan, menambah skop keilmuan kita ya. Mudah-mudahan bisa diaplikasikan di sekolah kita masing-masing. Allahumma sholli ala Muhammad wa ala ali Muhammad kama shallaita ala Ibrahim wa ala ali Ibrahim fil alamin innaka Hamidum Majid. Allahumma ya Allah ya Tuhan kami, dengan mengucapkan puji serta syukur kehadirat-Mu atas segala rahmat karunia-Mu yang telah Engkau limpahkan kepada kami pada hari ini. Dengan penuh keakraban bahagia kami hadir di sini, hanya di sini kiranya Engkau memberikan barokah dan ridho-Mu dalam acara yang kami laksanakan ini. Allahumma ya Allah ya Tuhan kami, dengan telah berakhirnya kegiatan ini, kiranya ya Allah Engkau dapat melimpahkan pengetahuan dan kekuatan kepada kami semua, dan Engkau tumbuhkan rasa persaudaraan, persatuan yang kokoh di antara kami terjalin dengan baik dan utuh. Ya Allah ya Tuhan kami, Engkaulah Sang Maha Pengampun. Ampunilah dosa dan kesalahan kami, dosa pemimpin kami, serta dosa dan kesalahan kedua orang tua kami. Perkenankanlah dan kabulkanlah doa dan pinta kami ini. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Subhanaka rabbil izzati amma yasifun. Wassalamu ala mursalin walhamdulillahi rabbil alamin.